Nah, kalau dianggarkan di belanja modal itu kriterianya yang apa saja Bapak Ibu atau mungkin adik-adik yang baru-baru menjadi aset. yang menjadi aset. Aset tetap itu yang kriterianya seperti apa? Yang lebih dari apa ya? 12 bulan. Terus minimal kapitalisasi aset 10 juta untuk gedung. Terus kalau untuk peralatan mesin 300.000. Ya, terus jadi nanti kalau pada waktu eksaminasi anggaran itu misalnya kebetulan masuk ke tim eksaminasi bisa langsung oh ini belanja modal, ini barang jasa gitu. Jadi aset tetap, benar, belanja modal ini adalah belanja-belanja yang akan menghasilkan aset tetap. Nah, aset tetap itu apa? Yang pertama adalah berwujud ketok gitu ya. Terus yang kedua benar, umur ekonomisnya lebih dari 12 bulan. Yang ketiga, harga perolehannya ini dapat dinilai secara handal, jadi diketahui harga perolehannya. Terus digunakan untuk kegiatan operasional kantor. Kalau tadi mau dijual atau diserahkan ke masyarakat berarti masuk ke persediaan. Terus tadi yang seperti disampaikan di Hana tadi, ini melebihi batasan minimal kapitalisasi aset. Jadi kalau untuk gedung lebih dari 10 juta, peralatan mesin lebih dari 300.000. Nah, ini nanti mungkin bisa dievaluasi dengan harga-harga sekarang yang naik, apakah 300.000 ini masih relevan atau tidak. Nah, kita lihat. Nah, kalau untuk dari sisi klasifikasi aset tetap ini sama tadi dari sejak penganggaran, sekarang di SIPD itu sudah sesuai dengan ini. Jadi ada belanja modal tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya. Dan kalau KDP memang tidak ada rekeningnya di penganggaran karena KDP ini adalah proses suatu aset tetap yang belum siap digunakan, sehingga di penganggaran hanya sampai ke nomor 5 ini. Terus tadi kriterianya adalah ini yang masuk ke kriteria aset tetap. Dan saya biasanya kalau berdasarkan pengamatan selama ini tidak hanya 5 ini Bapak Ibu, tapi kita perlu mempertimbangkan apakah aset tetap tersebut sifatnya replacement, terus mudah rusak atau tidak. Terus apakah ketika ini kita tetapkan menjadi belanja modal yang akhirnya nanti menjadi aset tetap, ini antara cost and benefitnya perlu di seimbang atau tidak. Misalnya contoh, biasanya di DLH itu kan pernah belanja modal yang pot gede-gede itu, yang di pinggir-pinggir jalan. Ya, itu kan nilai nominalnya lebih dari 300.000 per pot gitu. Terus alat-alat laboratorium yang biasanya di lab, di LH, terus di rumah sakit, di puskesmas itu kan ada alat lab yang lebih dari 300.000. Tapi ketika itu rusak kan tidak bisa dipelihara, dan ketika pecah berarti kalau sudah dicatat menjadi aset tetap itu kan harus penghapusan. Nah, itu antara cost and benefitnya seimbang atau enggak. Sehingga selain 5 kriteria ini, kalau berdasarkan pengamatan saya itu sering-seringnya saya sering menambahkan aset tetap tersebut dapat dipelihara, jadi merupakan objek pemeliharaan. Saya sering menambahkan 1 kriteria itu dari pengamatan saja, maksudnya itu pribadi. Tapi ketika kita amati dan pada waktu kita eksaminasi penganggaran dan itu istilahnya tidak signifikan, contoh paling gampang lah, flash disk kalau giganya besar kan harganya lebih dari 300.000, ya kan? Itu berwujud, ya kan? Lebih dari 12 bulan kalau tidak rusak, digunakan untuk kegiatan operasional kantor, melebihi 300.000 batasan minimal kapitalisasi aset. Tapi ketika itu sudah kena virus, apakah harus penghapusan wali kota? Kan antara cost and benefitnya tidak seimbang. Nah, itu hal-hal seperti itu yang perlu kita pertimbangkan, sehingga saya sering menekankan nomor 6 ini merupakan objek pemeliharaan. Ketika flash disk itu sudah kena virus kan nggak bisa diperbaiki, itu tidak perlu penghapusan piutang, sehingga bisa kita anggarkan di persediaan atau di belanja barang jasa.
Nah, nanti suatu saat kan adik-adik ini kemungkinan dilibatkan dalam tim eksaminasi di anggaran ya. Oh, mengeksaminasi itu dilihat misalnya ada belanja ATK atau peralatan listrik atau mungkin peralatan kebersihan atau alat kantor, perlengkapan kantor, itu dilihat dari nilai nominalnya dulu. Kok gede gitu kan, lebih dari 300.000. Terus dilihat barangnya. Oh, ini memang benar-benar apa istilahnya merupakan barang jasa atau pakai habis ataukah bisa menjadi aset tetap. Contohnya yang sering terjadi itu misalnya mundut selang, beli selang gitu ya. Selang itu ketika sudah bocor-bocor apakah harus jadi belanja modal? Karena bermeter-meter gitu kan, biasanya beli tidak hanya semeter 2 meter tapi banyak gitu. Nah, itu untuk hal-hal seperti itu memang kita kadang perlu justifikasi, itu yang terjadi di lapangan. Tapi secara teori memang hanya 5 ini ketika kita mau menganggarkan atau ketika kita menganggarkan sesuatu yang memenuhi 5 kriteria ini harus dibelanja modal. Intinya seperti itu. Nah, nanti ketika terjadi apa istilahnya belanja-belanja yang perlu justifikasi, nanti kita lihat lebih mendekati kemana antara cost and benefitnya, apakah merupakan objek pemeliharaan akan mendekati ke aset tetapnya atau ke persediaannya. Itu seperti itu di lapangan sering terjadi. Nah, itu terkait dengan kriteria aset tetap. Terus aset tetap itu sendiri dinilai sebesar nilai perolehan seperti persediaan tadi. Jadi nilai perolehan itu adalah harga aset itu tersendiri ditambah biaya-biaya sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Jadi nggak mungkin kita beli AC tidak berikut ongkos pasangnya, kan berarti belum siap digunakan kayak gitu. Terus kipas angin tempel, biaya kipas angin tok nggak sampai nempelin, itu kan berarti tidak bisa digunakan. Jadi sampai siap digunakan. Ini kriteria untuk penilaian biaya perolehan suatu aset tetap. Terus komponen aset tetap itu apa saja? Jadi kalau terkait dengan komponen aset tetap ada harga beli aset, biaya notaris untuk tanah. Jadi misalnya ada menggunakan PPAT, PPH ini jelas biasanya kita kena PPH 22 atau 23. Terus mungkin ada PPN. Terus honor panitia pengadaan ini karena kita di tempat kita sudah nggak ada ya, nggak ada. Terus sama PPHP, ini PPHP ini panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Kalau dulu ada, kalau sekarang sudah nggak ada. Tapi ini secara teori dimungkinkan untuk ditambahkan. Kartu inventaris barang mestinya biaya atribusinya berbeda-beda. Misalnya kalau untuk tanah ada biaya notaris. Kalau nanti ada biaya pematangan, jadi biaya pematangan itu bisa diatribusikan ke aset tanahnya, bisa diatribusikan di aset gedung. Ini dilihat kapan terjadinya pematangan itu dilakukan. Jadi misalnya biasanya pemerintah Kota Yogyakarta kan beli tanah, rencana untuk pembangunan gedung apa misalnya kayak gitu. Ternyata pembangunan gedungnya beda tahun, sehingga sebelum akan ada pembangunan gedung tersebut ada biaya uruk. Nah, ini akan diatribusikan ke aset tanahnya. Baru nanti ketika kita bangun gedung tidak ada atribusi pematangan. Tapi ketika biaya pengurukan atau pematangan tanah tersebut ini dilakukan menjelang pembangunan aset gedung yang bersangkutan, ini akan diatribusikan ke aset gedungnya. Nah, ini terkait dengan atribusi biaya tanah. Jadi ada biaya notaris, mungkin ada biaya sosialisasi. Jadi biaya sosialisasi kepada masyarakat biasanya sebelum dibangun gedung atau dibangun jalan atau mungkin ada di pinggir sungai kita bikin bangket. Ini itu biasanya ada biaya sosialisasi kepada masyarakat. Itu perlu kita atribusikan. Jadi kalau Bapak Ibu mencermati DPA-nya Dinas PU itu bisa satu sub kegiatan satu rekening saja. Satu rekening belanja modal perbaikan jalan misalnya kayak gitu. Itu di dalamnya ada belanja jalan yang bersangkutan, nanti ada biaya sosialisasi, kalau perlu narasumber ada biaya narasumber, ada belanja makan minum, terus nanti mungkin biaya perencanaan, jasa konsultasi dan jasa pengawasan. Nah, ini masuk di rekening yang bersangkutan. Ini yang disebut dengan biaya perolehan. Jadi sejak penganggaran sebisa mungkin biaya-biayanya yang akan menambah atau mengatribusi aset yang bersangkutan ini sejak awal, sejak penganggaran dianggarkan di belanja modal yang bersangkutan.
Terus terkait dengan ketika sudah terjadi realisasi akan terjadi pemanfaatan aset tetap. Nah, kalau pemanfaatan aset tetap ini bentuknya bisa macam-macam gitu ya. Kita lihat pemanfaatan berupa tanah dan atau bangunan, selain tanah dan atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola. Jadi ini pengguna barang itu adalah kepala SKPD, pengelola ini adalah sekda. Jadi kalau asetnya tersebut gitu ya, di bawah pengelolaannya pengguna barang, misalnya mau disewakan, ini boleh disewakan oleh kepala SKPD. Nanti yang menandatangani perjanjian sewanya itu adalah pengguna SKPD setelah mendapat persetujuan pengelola. Dalam hal ini adalah sekda. Terus pemanfaatan aset tetap berupa tanah dan atau bangunan yang tidak dipergunakan. Jadi aset idle, kita kan punya beberapa sekolah ya, sekolah nganggur terus disewakan kepada sekolah-sekolah swasta itu bisa disewakan. Ini dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan kepala daerah. Jadi kalau ini di bawah pengelola yang dicatat oleh bidang aset, tidak dicatat oleh SKPD manapun, kan dicatat oleh bidang aset selaku istilahnya pejabat penata usahaan barang daerah. Nah, itu bisa disewakan ini setelah mendapat persetujuan kepala daerah. Terus pemanfaatan aset selain tanah dan atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok fungsi SKPD dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan mempertimbangkan kepentingan umum. Jadi ini hampir sama kayak yang tadi, cuman ini berbedanya ini masih tidak dipergunakan juga ya, berarti hampir sama dengan yang nomor 1 tadi. Ini untuk pemanfaatan. Nah, bentuk pemanfaatan ini bisa sewa, bisa pinjam pakai, bisa kerjasama daerah, bisa BSG dan BGS. Jadi kalau sewa ini sudah kita lakukan menjadi pendapatan sewa di lain-lain PAD yang sah. Pinjam pakai ini biasanya dengan instansi vertikal, kita punya beberapa mobil yang dipinjam Kodim gitu, Korem, terus mungkin kejaksaan atau mungkin mana, ini pinjam pakai tanpa ada kontribusi. Kerjasama pemanfaatan ini kayaknya sekarang kita sudah kerjasama pemanfaatan itu mungkin dulu Ngesti Laras itu kerjasama pemanfaatan. Jadi sudah ada bangunannya, sudah ada tanahnya dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Nah, yang soal arsip ini masuk di sini Bapak Ibu. Ada yang tahu perbedaannya bangun guna serah sama bangun serah guna? Jadi kalau yang bangun guna serah, jadi ini yang kita laksanakan dengan raksa arsip. Kita punya tanah dibangun oleh pihak ketiga, digunakan, nanti akhir periode kerjasama diserahkan asetnya kepada Pemkot. Jadi ini kita belum mencatat sebagai aset tetap, ya kan, di neraca dicatat di kerjasama ya Dek ya, aset kerjasama. Nah ini adalah BGS, bangun guna serah. Kalau yang BSG, bangun serah guna, itu kita punya tanah dibangun oleh pihak ketiga, selesai dibangun itu diserahkan dulu ke Pemkot, sehingga kita sudah mencatat sebagai aset tetap, baru digunakan oleh pihak ketiga sampai akhir masa perjanjian. Jadi perbedaannya adalah kapan kita mengakui aset tetap. Kalau yang BGS itu adalah ketika akhir masa perjanjian diserahkan kepada kita. Tapi kalau BSG ini kita sudah mengakui aset tetap sejak awal, ketika aset tetap tersebut selesai dibangun dan nanti baru digunakan oleh pihak ketiga sampai akhir masa perjanjian. Jadi masalah pencatatan saja, kapan diakui sebagai aset tetap, kapan diakui sebagai kerjasama. Ini dari sisi pencatatan di neracanya. Terus bentuk pelepasan aset. Jadi bentuk pelepasan aset ini bisa dijual. Jadi biasanya mendapatkan biasanya dilelang itu ya, kemarin teman-teman sempat ikut lelang sepeda. Terus dipertukarkan ini juga sebenarnya bisa, secara aturan diperbolehkan dihibahkan. Jadi
di pemerintah Kota Yogyakarta hibah kepada masyarakat itu tidak hanya berupa uang, tapi bisa berupa barang. Dan hibah barang itu dikelompokkan menjadi dua. Hibah dari barang yang sudah ada, yang seperti ini, barangnya sudah ada, terus ada permohonan dari masyarakat untuk dihibahkan, atau hibah barang yang memang barangnya belum ada, jadi perlu dianggarkan. Kalau perlu dianggarkan, ini nanti akan dimasukkan di anggaran hibah barang kepada masyarakat. Jadi mereka mengajukan proposal, dianggarkan dulu, dibelanjakan, baru diserahkan kepada masyarakat. Kalau yang seperti ini kasusnya barangnya sudah ada, tapi bagi pemerintah Kota Yogyakarta itu sudah tidak dimanfaatkan lagi sehingga bisa diminta oleh masyarakat. Nah, ini adalah hibah barang. Nah, ini terjadi yang kemarin salah penganggaran yang di APAR itu kan kita sudah terlanjur belanja modal yang di Dinas Pemadam Kebakaran, karena sudah terlanjur di belanja modal padahal itu harusnya diserahkan ke masyarakat, kan itu kita catat dulu sebagai aset tetap. Nah, itu baru nanti dari masyarakat mengajukan proposal untuk meminta alat pemadam api ringan itu, baru kita serahkan. Itu yang terjadi kemarin seperti itu. Nah, bisa juga untuk penyertaan modal. Jadi penyertaan modal ini contohnya yang di XT Square itu Bapak Ibu. Jadi itu dulu kita mendapatkan hibah dari Kemenperindak, kita dibangunkan, kita punya tanah, dibangunkan XT itu tahun 2010 gitu ya. Tahun 2010 itu dibangunkan, terus ada bangunan gedung itu, baru kita sertakan modal tahun 2012. Ya, itu tahun 2012. Jadi kita menyertakan berupa aset tanah dan bangunan plus uang sebesar 4 miliar pada waktu itu. Ini adalah untuk penyertaan modal, bisa dari aset tetap tersebut. Nah, dari XT tersebut itu kan ada banyak gedung ya Bapak Ibu. Itu yang ada satu blok yang paling barat, itu blok C, itu baru diserahkan dari Kementerian Perdagangan itu tahun 2016 kalau nggak salah. 2016 itu baru diserahkan, dan pada saat itu juga baru kita sertakan ke XT Square. Jadi sekarang semuanya itu sudah menjadi milik XT gitu ya, sudah kita sertakan modalnya. Nah, terkait dengan aset tetap, makanya kita perlu membahas masalah penyusutan. Nah, penyusutan itu adalah alokasi sistematis atau pemakaian atau penurunan masa manfaat gitu ya, penurunan masa manfaat dari masing-masing aset tetap. Nah, ini harus kita susutkan. Jadi kenapa harus ada penyusutan aset tetap? Karena kita sudah memakai, berarti harus ada beban atau kasarannya kalau di kita ya sitik-sitik nyelengi gitu untuk apa istilahnya perbaruan aset kedepannya. Nah, kenapa harus disusutkan? Nah, karena aset tetap tersebut yang pertama adalah mendukung kegiatan operasional pemerintah. Terus adanya kebutuhan informasi mengenai nilai wajar aset tetap. Jadi sedikit cerita, dulu pada waktu kita belum menerapkan penyusutan tahun berapa Pak Samsul ingat kita menerapkan penyusutan pertama kali? Itu aset kita itu 5, sekian triliun. Pada waktu itu saya ingat tahun 2000 berapa ya? 15-an mungkin ya Pak. Apa sebelumnya? Nah, itu aset kita 5, sekian triliun, besar sekali ya adik-adik, jadi besar sekali. Nah, ketika kita menghitung penyusutan gitu ya, ternyata penyusutan kita itu hampir separuhnya, 2,7 sekian. Nah, ini menunjukkan apa? Sebenarnya aset-aset di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta itu sudah banyak yang umur ekonomisnya tua atau masa manfaatnya sudah habis gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya masih perlu banyak pembaruan, dalam artian perlu pengadaan aset tetap baru, membutuhkan biaya pemeliharaan yang banyak. Ketika asetnya semakin tua kan biasanya semakin butuh banyak biaya untuk biaya pemeliharaan. Nah, ketika ini informasi penyusutan aset tetap ini tinggi, ini hubungannya pada waktu perencanaan, ini adalah untuk perencanaan RKBMD. Nah, RKBMD itu ada berapa? Ada yang tahu enggak? Jadi ini nanti biar nyambung, teman-teman akuntansi itu juga harus tahu dari sejak penganggarannya gitu. Jadi RKBMD itu ada 5. Jadi ada RKBMD perencanaan untuk pembelian aset tetap maupun persediaan.
ada RKPMD pemeliharaan, terus ada RKPMD penghapusan, ada RKPMD pemindah tanganan, dan RKPMD pemanfaatan. Ini ada 5. Nah, terkait dengan misalnya kita ada penyusutan aset tetap terlalu banyak, berarti kan perlu biaya pemeliharaan, ya kan? Oh, ternyata umur ekonomisnya udah banyak yang habis, berarti ada RKPMD pengadaan. Sama mestinya aset-aset yang sudah umur ekonominya habis dan tidak bisa dipakai, hubungannya ke RKPMD penghapusan. Tapi kalau ternyata umur ekonomisnya belum habis dan masih bisa dimanfaatkan, aset tersebut masih bisa disewakan, berarti ada RKPMD pemanfaatan. Nah, hubungannya di sini sebenarnya. Sehingga sebenarnya penyusutan itu tidak hanya sekedar angka, tapi justru sebagai pengambilan kebijakan bagi pengambil kebijakan. Oh, ini berarti perlu pembaharuan aset, ini perlu pemeliharaan, ini perlu dimanfaatkan. Ini bisa dari sini sebenarnya informasinya. Terus selanjutnya ada ini, arti penting dari penyusutan ini adalah keadaan potensi aset yang dimiliki. Jadi penganggaran pemeliharaan. Kalau tadi misalnya ditunjukkan misalnya masa manfaat peralatan mesin 7 tahun, sudah umurnya 6 tahun dibandingkan dengan kendaraan-kendaraan atau peralatan mesin yang umurnya 1-2 tahun, kan berarti pemeliharaannya lebih banyak yang sudah lama. Seperti itu. Nah, ini hubungannya kenapa kita harus ada penyusutan. Ini pernah dulu kita alami, kalau nggak salah sekitar 2014-15an pada waktu kita pertama kali menerapkan penyusutan. Sudah lama. Terus untuk bisa menyusutkan, ini ada beberapa identifikasi yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tadi umur ekonomis, gitu ya. Terus nilai yang dapat disusutkan, ini nilai perolehannya. Kalau kita nggak tahu nilai perolehannya, berarti kan kita tidak bisa menghitung beban penyusutannya berapa. Terus kita harus menetapkan di kebijakan akuntansi masa manfaat dan kapasitas aset tersebut. Jadi masa manfaatnya berapa. Nah, ini adalah syarat-syarat kapan kita bisa melakukan perhitungan penyusutan. Nah, metode penyusutan ada macam-macam. Kebetulan di kota kita pakai yang nomor 1 garis lurus, Bagito gitu ya, Bagito. Tapi ada metode yang lain adalah metode saldo menurun berganda dan unit produksi. Ini biasanya untuk produksi ini untuk mesin-mesin yang memang dipakai produksi. Nah, untuk identifikasi aset, prosedur penyusutannya itu kita perlu mengidentifikasi aset tetap, Bapak Ibu. Jadi dikelompokkan berdasarkan kartu inventaris barangnya, terus berapa nilai wajarnya kalau belum diketahui nilai perolehannya. Terus nilai yang dapat disusutkan, mestinya ini sama dengan harga perolehan karena kita menganut tanpa nilai residu. Kalau ada nilai residu berarti dikurangi nilai residu dulu. Terus menetapkan metode penyusutan, tadi kita menggunakan metode garis lurus. Terus perhitungan dan pencatatannya, kebijakan kita semesteran, penyajiannya dan penyusunan di JLK. Itu. Nah, ini yang disusutkan tadi selain tanah dan KDP. Tadi sudah kita bahas ya. Nah, kalau untuk jurnal standarnya beban pada akumulasi penyusutan. Ini sudah dihitungkan teman-teman bidang aset biasanya pakai form 33 itu per SKPD sudah ya. Ada intrakontabel sama ekstrakontabel. Yang intrakontabel itu yang seperti apa, ekstrakontabel yang seperti apa? Ayo yang adik-adik tahu nggak? Biasanya di form 33 itu dari bidang aset dapat itu. Jadi intrakontabel sama ekstrakontabel itu hubungannya dengan penganggaran. Pada waktu menganggarkan, kadang dari SKPD itu ada yang salah menganggarkan atau mungkin penganggarannya betul, tapi itu menghasilkan aset tetap, tapi dari barang jasa. Contohnya misalnya secara satuan kursi ini kayaknya nggak sampai 300, kalau nggak salah 250, 200 sekian gitu ya. Ini kan sebenarnya memenuhi kriteria aset tetap, tapi tidak melebihi batasan minimal kapitalisasi aset karena 300.000, ya kan? Ini tetap dianggarkan di belanja modal. Nah, kan malah bingung toh. Nah, itu akhirnya di penata usaha atau pengurus barang tetap dicatat sebagai aset tetap.
ya kan, tetap dicatat sebagai aset tetap, tapi karena tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset, ini akan diekstrakomkan, jadi dikeluarkan, disisihkan dari penatausahaan aset tetap, jadi ekstrakontabel. Ekstrakontabel itu tidak disajikan di neraca, sedangkan yang lebih dari 300.000 ini akan disajikan di neraca. Jadi pengurus barang pengguna itu memilahkan mana yang nilai nominalnya per item barang, mana yang lebih dari 300.000, mana yang tidak. Terus contohnya biasanya yang sering itu kayak hiasan dinding kayak gini. Ini kan lebih dari 1 tahun digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Terus kayak jam dinding. Nah itu kan pada prakteknya itu sering dicatat sebagai aset tetap oleh pengurus barang pengguna. Tapi karena tidak melebihi batasan minimal kapitalisasi aset, ini akhirnya dimasukkan di ekstrakontabel. Jadi nanti di CALK itu mesti kelihatan yang ekstrakontabel berapa, yang intrakontabel berapa. Nah, yang dimasukkan di neraca di laporan keuangan pemerintah Kota Yogyakarta itu adalah yang intrakontabel. Itu sebagai gambaran saja. Terus pengungkapan dalam CALK ada nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat, dan nilai tercatat berikut akumulasinya.